Teman-teman jalan-jalan ke arah kawasan makam Putri Cempo. Ini ada tulisan makam Putri Cempo. Oke, kita jalan-jalan sama istri. Pas di belakang rumah ada sebuah makam Putri Cempo. Ya, ini ada longsor kemarin. Nanti kita lihat longsornya seberapa. Ini. Nah, ini jalan-jalan. Ini Villa Andalusia. Ini Andalusia. Sebelahnya itu perumahan Giri Asri. Saya punya tempat tinggal. Ke arahnya. Ya, oke. Ya. Oke, ya. Ini saya istri lagi jalan-jalan. Ya, ini area sudah ini banyak kafe ya. Di sini ada tulisan area penghijauan Semen Gresik. Nah, oke, ini hanya sisa sedikit lahan yang kosong yang buat penghijauan. Selebihnya banyak muncul kafe-kafe. Oke, ya, ini jalan setapak bisa menuju ke arah Giri Asri ya. Oke, ya, dulu 20 tahun yang lalu ini penuh dengan tanaman lebat seperti hutan ya. Sekarang area menuju makam Putri Cempo penuh dengan kafe-kafe. Ini ada kafe-kafe. Kita lihat. Nah, ini banyak bermunculan kafe-kafe. Memang dari sini penglihatannya bagus. Ya. Ini kafe Luminos ya. Ini kafe termasuk di lingkungan sini, kafe yang paling besar ya, paling keren. Nah, dari sini bisa melihat arah jauh Gresik. Oke, ya, kita langsung coba lagi ke dalam ya. Udah mana pertama? Oke. Oke, ini Luminos ya. Dari sini kita bisa lihat pemandangan. Sebentar, kita lihat dari sini. Itu jalan yang longsor, kita coba lihat dari dekat ya. Ini dibuatkan jalan baru. Oke. Yuk, kita jalan mendekat. Lihat posisi yang longsor ya. Oke. Oke, ini jalan yang lama yang longsor ya. Ini sengaja ditutup, dibuatkan jalan baru setapak. Coba kita lihat secara lebih mendekat posisi longsor. Oke, dari sini sebenarnya kalau setiap pagi itu banyak rame, banyak orang jalan-jalan. Nah, ini banyak longsor ini. Longsornya jauh. Nah, ini banyak sekali, berapa kilometer longsor. Itu longsor. Oke, itu longsor ya. Harusnya di sini ada jalan. Nah, ini pas habis ini ada makam Syekh Abdurrahman, ini juga hampir longsor juga itu ya. Sehingga jalan menuju makam Putri Cempo tidak bisa dilalui ya, karena posisi jalannya habis ya. Jadi akhirnya dibuatkan jalan memutar ya. Oke, karena sini jalannya ini ada. Oke, harusnya jalan Putri Cempo ke arah sana. 75 meter kurang lebih ada tulisannya. Oke, sekarang jalannya ditutup.
nggak bisa kita lewati. Oke. Ya, di sini ada pesarian Pati Gresik ya, Raden Sumodiharjo. Oke. Makam pesarian itu namanya makam, artinya makam. Makam Pati ya. Raden Sumodiharjo. Oke, ini juga ya mudah-mudahan nggak sampai longsor ke sini karena posisi dari sini cuma 2 meter ya. Ini cuma 2 meter. Sehingga kalau longsornya sampai ke sini maju 2 meter habis. Ya, mudah-mudahan bisa diatasi oleh pemerintah Kabupaten Gresik. Ya. Ya. Oh, oke. Itu arah Luminos juga kelihatannya longsor juga itu. Oke. Lihat dari sini. Oh, Luminos habis. Yang tempat biasa buat foto-foto, kongko, arah Luminos habis. Makanya tadi kita coba lihat dari sana, tidak bisa karena posisinya habis. Itu Luminos itu, ya, Cafe Luminos. Emang dari sini tuh pemandangannya bagus, ya. Jadi lihat arah Surabaya, lihat laut bisa. Makanya muncul kafe-kafe bermunculan. Ya, oke. Kita coba lagi. Ini kita memang sengaja naik ya. Ini makam ya. Oke. Kita coba turun lagi, mendekat, cari jalan setapak. Ya. Jalan setapak menuju area makam Putri Cempo. Ya, dulu wah, masuk sini serasa hutan belantara. Jadi kalau saya dari rumah jalan ke sini itu wah, hutan belantara. Yang ditakuti bukan setan. Kalau kita ini biasa koncone setan. Ya. Dulu sini takutnya kalau kita jalan sini banyak ular kalau malam-malam. Ya, 20 tahun yang lalu saya sering ke sini. Ya. Mau lihat ya. Oke. Ya, ini kita coba turun lagi ya. Ya, oke. Dari sini memang pemandangannya bagus. Makanya kalau setiap pagi itu banyak orang bersepeda. Biasanya di belakang arah Putri Cempo itu orang bersepeda sampai ke arah Semen Gresik. Dari situ turun. Ya. Oke. Nah, itu ada situs Giri Kedaton. Yang putih itu ya, kita zoom. Itu situs Giri Kedaton ya. Oke, kita oke. Ya. Ini istri sudah jalan duluan. Ya, dia mendaki ke arah jalan setapak yang baru. Ya, ini dibuatkan jalan setapak baru untuk menuju makam Putri Cempo. Oke. Ya, kita coba jalan setapak ya. Ini Luminos. Ya. Ini Luminos ini pas bawahnya itu longsor karena ini juga risiko longsor ini Luminos ini. Ya, ini orang sepedaan ini mungkin mau ziarah ke makam Putri Cempo. Ya, ini jalannya kurang lebih 2 meter. Ya. Kita coba mendekat lagi. Yo. Habis teman-teman. Ini Putri Cempo dulu rindang. Suasananya enak. Hah? Ya, ini memang makam-makam kuno. Ibaratnya makam-makam prajurit-prajuritnya Putri Cempo. Ya, ini ada makam-makam kuno. Lihat dari arah ini aja sudah kelihatan. Ya, makam lama, makam kuno. Oke, ya, oke, ya dari situ ini ada pas bawah itu arah perumahan Giri Asri, itu ada masjid. Kelihatan masjid itu. Nah, itu perumahan Giri Asri. Di mana saya tinggal di situ. Nah, kalau saya tinggal di situ, insya Allah aman. Karena posisinya itu masih jauh, ya, jadi aman. Ya ini, ya habis.
habis ya. Oke, di sini juga banyak permunculan kafe-kafe loh sini. Padahal sini tuh juga dulunya nggak ada kafe. Ya, makanya juga harus mudah-mudahan ini tanamannya nggak sampai habis, dibuat tempat bangunan-bangunan. Oke, ini di sini nggak taunya ada kafe ya. Padahal saya, oh iya, dulu sini jalannya tertutup ya, kalau mau kafe lewat sana ya. Ini kafenya termasuk bersyukur dibuatkan jalan sini dan tembus ya. Nanti juga nantinya rame loh. Ini ada pohon besar ini. Ini ada pohon besar ini, pohon besar habis ya Allah. Ini ada pohon besar nih, ini pohon besar ini. Ini pohon besar ini. Besar ini. Besar ini. Besar mati emang dek. Ini yang bikin problem ya. Tanaman-tanaman besar ini kalau sengaja hidup ini bisa menyangga tanah, sehingga tanah itu tidak sampai ke gerus air ya. Jadi sebenarnya sayang itu tanah pohon besar itu ya, kalau mati itu. Makanya sekarang banyak longsor terjadi karena banyak tanaman-tanaman besar-besar di sekitarnya itu juga pada habis ya. Ini sudah mau ke arah makam Putri Cempo. Oke, nah, itu ada, lihat istri saya itu. Oke ya, oke, kita lagi jalan lagi. Nah, ini juga banyak ada kafe-kafe yang harusnya ini kurang rapi ya. Harusnya ada gerak cepat pemerintah untuk mengatasi ya. Posisi ini kalau dari sini memang bagus teman-teman, saudara-saudara. Kita mendekat ya. Nah, mendekat ini kita lihat ini. Padahal dulu 20 tahun lalu nggak ada gini-gini. Jadi kita kalau masuk ke sini sih kayak sakral gitu. Nah, ini dari sini kelihatan. Nah, ini tuh kelihatan laut. Pemandangannya emang indah dari sini. Makanya banyak dibuat kafe-kafe. Ya, ini kafe-kafenya ini. Ini tahu ini punya siapa ini? Ini pemandangan kurang sedap ini. Ya. Ya ini. Oke, ya. Dulunya ini jalan longsor pertama, ya. Ini longsor pertama harusnya dibuatkan jalan sini, ya. Ini dibuat jalan sini. Ya, karena ini longsor, cuma ya longsor lagi habis, ya. Sekarang akhirnya dibuat jalan setapak lagi ke arah sini. Ini di jalan putar. Nah, ini harusnya ini coba kita lihat mendekat. Ya, kita mendekat lagi. Habis longsor ini. Oke. Habis ini jalannya tinggal 2 meter. Kalau ini 2 meter habis, wah udah nggak tahu lagi. Ini saya yang ketulung sama tanaman besar ini. Andai kata tanaman besar ini nggak ada, wah habis ya. Ini 2 meter deh ini. Ini ada ranting ya, besar ini akar ini. Dari sini sudah kelihatan ini berpuluhan tahun ini. Biasanya saya buat latihan meditasi di sini. Ya, foto action meditasi. Ya, ini saya ingin ketulung tanaman besar. Oh ini, itu luminos, habis luminos. Nah, itu bawah itu luminos itu. Cafe luminos. Ya, habis padahal kemarin itu sudah diuruk ya, diratakan. Sekarang habis. Ya. Habis ya. Ini kasih jalan pembatas sehingga pejalan kaki atau orang yang biasa jalan-jalan di sini nggak sampai melintas itu, sehingga nggak takutnya nanti kegurus dia jatuh. Ya, kita masuk lagi ke arah makam Putri Cempo.
Ini memang posisinya enak kalau pagi jalan-jalan ke sini. Ya, oke. Ya. Oke, mudah-mudahan ada gregetnya dari pemerintah Kabupaten Gresik untuk membenahi lingkungan Putri Cempo, karena bagaimanapun di sini ada situs, ya, situs sejarah makam Putri Cempo. Nah, ini ya, oke, kita lihat ini dari sini, ini 2 meter, ini jalan setapak, ini itu jalan pavingan aspal itu yang cor habis longsor ya, itu masuk ditunggu istri ya. Oke, nah ini dulu kalau kita tirakat ke sini itu cari kedamaian sini enak, kita berjalan dari rumah sini itu enak, ada suara-suara burung, suara-suara macam-macam. Sekarang nggak habis. Itu saya dipanggil istri untuk nyuting ke arah sana. Ya, oke. Ya, ini kita lihat posisi luminos ya. Ya, luminos dari samping itu ya ambruk. Ya, itu pas ngepres tuh luminos itu. Nah, ini ada kafe luminos ini. Pas pojok sendiri dia, kafe paling terakhir ini. Nah, ambles ya. Nah, itu kegerus berapa meter dia tanahnya kegerus. Nah, itu kalau nggak dipondasi lagi, kafenya bisa longsor ini. Tuh, habis total dulur-dulur. Ya, ini sebenarnya ini Bukit Kapur ini. Bukit Kapur itu biasanya tahan longsor. Kenapa bisa longsor? Karena banyak tanaman-tanamannya sekitarnya pada ditebangi. Nah, tanaman itu fungsinya untuk menahan ya. Oke, sama seperti ini ya, ibaratnya ini. Oke, ini kalau kita ambil ya, kita ambil nah, ini kan ada tanaman, ada akar lah. Akarnya ini ibarat rumah itu pondasi cakar ayamnya ya. Oke ya, kita lihat ini. Nah, ini kan ada akar ini ya. Kalau akar ini, kalau tanamannya dia ambil ya, kalau potong ini tanamannya dia potong, berarti otomatis akarnya sudah nggak fungsi. Ini serabut-serabut nggak fungsi. Nah, karena ini nggak fungsi, akhirnya ini tanahnya longsor karena dia nggak bisa ngikat dia punya tanah. Ini kan tanahnya diikat ini. Ini lihat ini, tanah ini nempel. Tanah ini nempel kenapa? Karena ada akar tanaman ini yang saya pegang. Oke ya, ini longsor ya. Jadi kalau ini ditebang harus longsor. Jadi mohon bantuan pemerintah untuk memberi tanaman memutar ya, biar nggak sampai longsor lagi. Bagaimana caranya? Tugas pemerintah baru Bumin ya, tugas bupati baru. Oke ya, ini Bang, jadi ini bagus teman-teman. Dari sini pemandangannya bagus loh kan, baru bagus ini ya. Sini suasananya sebenarnya enak di sini tuh ya. Makanya banyak orang tuh, orang-orang tuh tirakat di sini ya. Banyak orang tirakat di sini ya, cari ketenangan ya. Ini ada makam nih juga ini, makam Sayyidina ini ya. Di situ kita jalan lagi ke arah makam Putri Cempo. Ini arah Gunung Tukangan ini namanya ya. Oke ya, kita jalan lagi. Mah kono loh. Ayo, kita masuk lagi ke arah makam Putri Cempo ya. Ini kan, nah ini bangunan kafe ini, bangunan warung-warung ini dulunya nggak ada ya. Dulu waktu saya tinggal di sini, Pinggir Asri, tidak ada bangunan-bangunan gini, bersih, rindang. Jadi kita kalau berjalan itu sepi ya. Yang kita takuti bukan hantu, setan, demit wong kita ya, tapi yang kita takuti biasanya itu ada ular. Kalau ular-ular piton sih nggak masalah ya, walaupun kita orang pawang tapi tetap harus hati-hati ya. Walaupun biasa menjinakkan ular-ular, biasa kalau ular itu masuk ke arah pemukiman warga, saya yang dipanggil ya, tapi tetap juga kita harus waspada, takut. Oke ya, ini ke arah makam Cempo ya.
Ini ada stasiun radio pemancar ini. Sekarang tidak fungsi kelihatannya. Oke, ini biasanya kalau liburan ini banyak anak-anak jalan-jalan. Jalan-jalan sayang. Dari mana? Dari Gumantar. Oh, Gumantar. Ini memang jalan tembus ke arah Gumantar di sini. Ya, jadi jalan setapak menuju desa Gumantar, Awikun, Semen. Jadi ini penghubung desa Ngargosari, Gumantar. Jadi kalau ada warga saya dari perumahan Giri Asri atau sekitarnya mau ke arah Semen, dia memotong ini, ya cari potong kompas. Jadi untuk mempercepat jalan, jadi gak sampai muter ke arah Bumas. Ini ada Masjid Sayyid Abdurrahman. Oke, ya. Sayyid Abdurrahman. Ini dulu masjid ini. Kalau dulu saya beranggapan ini masjid di tengah hutan. Kalau sekarang bukan masjid di tengah hutan karena sekitarnya ada ramai. Ya, ini di depan masjid ini. Oke. Yo. Oke. Ini ada masjid ya. Masjid Sayyid Abdurrahman, Gunung Petukangan Gresik ya. Ini masjid ini dulu seperti masjid di tengah hutan. Ya. Karena posisi masjid ini jauh dari pemukiman warga. Karena di sebelah sana itu banyak masih alas, masih hutan ya. Sekarang sudah banyak kafe-kafe bermunculan, banyak rumah-rumah. Ini ada di belakang depan masjid ini juga ada warung. Ya, sekarang dibuat warung ini. Oke, kita lihat. Dulu nggak ada warung sini. Ya, gitu. Ya. Dulu sini sepi. Jadi kalau orang itu mau ke masjid ya sudah ke masjid, mau tirakat ya tirakat sana masjid ya. Sekarang orang mau ke masjid nggak jadi, mau ke makam itu nggak jadi. Sekarang tujuannya orang ke sini tuh jalan-jalan. Kalau dulu tujuannya itu banyak yang ke arah Putri Cempo, makam Putri Cempo. Nah, tujuan awal orang jalan itu ke arah makam Putri Cempo. Ya. Jadi kalau nggak ke makam Putri Cempo orang nggak mungkin jalannya ke arah sini. Ya. Ya, ini kita maju lagi. Ya. Ini ada makam Putri Cempo. Ini yang tujuan utama saya jalan-jalan ke sini ya, untuk melihat dekat makam Putri Cempo. Ini juga sudah pada retak ini ya. Mungkin mohon bantuan pemerintah Kabupaten Gresik ya. Ini mohon diperhatikan Pak Bupati dan Wakil Bupati Bu Min ya. Ini makamnya pada rusak semua, ini perlu direnovasi ya, sehingga nggak membahayakan peziarah. Jadi kalau peziarah itu duduk di situ, kalau dia rubuh, wah itu bisa mati bukan ya. Oke, ini ya, ini makam Putri Cempo. Ya, ini ada makam Putri Cempo. Kita lihat ya dari jauh, kita zoom ya. Oke, ini makam Putri Cempo. Ya, ini banyak orang ziarah-ziarah ke sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini. Nah, ini ada makam Putri Cempo ya. Kita lihat ini. Ya, ini situs sejarah ini. Ini makam Putri Cempo. Ya. Oke, ya. Kita lihat ada Putri Cempo makamnya. Ini banyak retak-retak ini. Juga harus direhab, harus direnovasi. Ya. Oke, ya. Ya. Oke, ini makam Putri Cempo ya. Itu posisi makamnya ditutup ya, dikunci.
Ya khawatirnya nanti kalau nggak dikunci itu ada orang keluar masuk tanpa sepengetahuan ya, kadang-kadang itu habis, kadang-kadang orang itu mereteli ya, tanahnya diambil sedikit-sedikit. Kalau orang percaya klinik itu gitu ya. Nah ini situs Makam Putri Cempo. Oke ya, ini tujuan saya jalan-jalan pagi ini ya, melihat secara dekat ya tempat menuju Makam Putri Cempo yang longsor. Oke ya, oke, Putri Cempo ya, ya Makam Putri Cempo dari jauh ya, ya ini insya Allah aman ini ya, karena ini masih jauh. Sebenarnya kurang sedikit aja juga longsor ini. Ini andaikan ini ya, semoga tanaman ini nggak ditebangi sama orang-orang yang ingin cari kayak untuk buka-buka apa itu. Nah ini longsor ini teman ya. Itu ada jalan setapak baru itu ya, jalan setapak baru ke arah Awikun Bumantar ini ya. Jadi jalannya itu memutar, ini memutar ya, memutar ya. Oke, nah itu dulunya jalan sini tuh banyak barongan itu tuh pring bambu ya. Nah, sekarang pring-pringnya pada habis semua. Ini saking ditolong sama pring-pringnya ini yang menahan ya. Oke, itu yang longsor itu ya. Ya, coba kita lihat sana, mendekat lagi. Ya, coba kita lihat sana, lihat arah arah Luminos yang longsor dari dekat. Oke. Ini ada warga jalan-jalan. Memang kalau minggu area sini tuh banyak orang jalan-jalan. Nah, karena pemandangannya bagus. Dari mana Bapak? Dari Sidomukti. Oh, Sidomukti. Ini dari Sidomukti dekat, kamu sebelah. Iya, Sidomukti berarti masih tetangga, Pak. Ya. Oke, ini kita lihat secara mendekat arah tempat yang longsor ya. Ini kalau hari Minggu biasanya malah ramai orang naik sepeda ya, bersepeda karena posisinya itu enak, hawanya dingin, sejuk ya. Ini kita lihat secara mendekat posisi yang longsor ya. Ini makam Said Abdurrahman ya, paman dari Kanjeng Sunan Giri. Ini pamannya Sunan Giri. Paman itu Pak D ya, Pak D ya. Itu ada binatang, itu binatang. Itu ada binatang musang. Memang sini banyak musang, ular. Sini tempatnya ular, istana ular orang dulu. Ya ini, wow, dari sini 2 meter sudah posisinya habis longsor. Berarti saya nggak berani mendekat. Ya, ini posisi yang longsor teman-teman, saudara-saudara. Ini habis. Nah, ini tadi saya pas di puncak sana. Nah, ini saya tadi di puncak sana. Saya jalan memutar ke arah belakang, ya, ke arah Makam Putri Cempo, baru sini saya. Nah, ini saya sengaja melihat secara dekat posisi longsor. Nah, itu harusnya jalannya utama, ini jalan utama itu habis. Ya, itu jalan utamanya. Harusnya dari situ itu jalan yang cor-coran tuh, itu kita zoom, nah itu cor-coran jalan ini habis ya. Ya, itu Cafe Luminos juga habis sampingnya ya. Kurang sedikit saja kafenya habis juga longsor. Oke, ini wah, ini memang tebing tinggi ya. Ini kalau sulit emang, ini kalau mau melakukan pondasi lagi awal itu sulit ya. Tapi mungkin ada bantuan dari pemerintah pusat, Pak Jokowi ya. Mungkin Pak Jokowi bisa melihat ini, bisa membantu Kabupaten Gresik ya, bisa turun tangan. Nah, ini ya, tuh bukit. Nah, sini ada situs sejarah, jadi harus betul-betul di perbaiki, lakukan perbaikan ya. Oke ya, kita jalan lagi. Nah,
Ya, itu posisi Surabaya itu sana. Itu Gelora Bung Tomo dari sini kelihatan. Posisi Surabaya Benowo kelihatan dari sini. Nah, itu kita zoom. Ya, itu Gelora Bung Tomo itu. Nah, itu Gelora Bung Tomo Surabaya. Ya, Stadion Surabaya kelihatan dari sini. Kalau itu Gelora Joko Samudra, geloranya Gresik itu. Jadi posisi dari sini tuh memang pemandangannya bagus, bisa melihat pemandangan, bisa lihat dari jauh, makanya banyak muncul. Nah ini, coba lihat ini, kita dekatkan. Ya, kenapa itu tidak longsor? Ya, pertanyaan. Ya, kenapa yang pojok sini bisa ketahan? Karena masih ada bambu. Ya, andai kata bambunya itu habis ditebang, pasti dia longsornya pasti ke sampingnya lagi. Itu habis itu. Nah, dalam ini. Istri saya menyuruh, sudah ya, ngeri ya gitu. Nah ini dari sini 1 meter sudah jurang itu. Berarti lumayan, longsornya lumayan jauh ini. Berapa kilometer ini? Berapa kilo ini? Ya habis. Ya, kita lakukan lagi. Ya, oke. Ya, kita coba lagi jalan ke arah sana, balik lagi ke akses makam Tricempo. Ini rumah ini mau longsor juga ya? Iya Bu, ini longsor di belakang ini. Iya, kemarin itu. Enggak, ini rumah ini bisa longsor. Iya. Ini Ibu cantik ini jualan. Romo. Jualan apa Bu? Rontong Romo. Rontong Romo ini. Jalan-jalan tak jualan Bu? Tahu. Ayah sing dodol. Oh, ayahnya suruh jualan, istrinya yang jalan-jalan. Dalam Mbak? Ini loh, Pak. Oh, saya ditunjukkan Mbaknya ini. Ya Mbak, tak syuting ya Mbak. Ini rumah warga yang longsor. Nah. Oh, nggih. Tak syuting ya Mbak. Ya, syuting yang sono. Bu, ambet nggih Mbak. Waduh, gak berani Mbak. Kan wis bahaya. Nek kene. Kan bunuh diri ta ya. Iya. Kok ndak langsung Nah. brek bahaya. Ini rumah warga ini. Iki jero kuncine yo ada iku. Sinten sakniki juru kuncine? Niki. Jenengan? Ini kan iki jero niku anak kula. Oh, bapak ini oh nggih. Kuncine keluarga niki. Kula lunga niki. Oh nggih. Dadine Ibu sinten asmane, Bu? Musa ada. Oh, Bu Musa ada nggih. Niki Pak Saifuddin. Pak Saifuddin nggih. Nggih. Rumah nak mboten wonten griya niki nggih, Bu? Terus pun sian enten nak. Wonten. Mulai enten bapak-bapak ibu. Pun sian niki pun. Oh, pun mulai 60 niki. Tahun bulan Pak Tahun-tahunan. Oh. turun temurun. Nggih nggih. Boten semerap kula. Kula rumus semerap niku. Nggih sing mriki ana sih. Niki piye? Tapi sakniki kok kata grong-grong sakniki nggih. Anu ngisor kopi Mas. Oh, warung kopi Bu. Nggih. Sore iki. Niku warung kopi ngajeng masjid gadane sinten? Oh, niku Iya. Ya, ini dulu cuma 1 tok rumah ini. Sekarang banyak rumah. Iya. Kafene akeh. Bojone akeh. Kafene akeh, bojone akeh. Sing iki sing bojo kedua. Sinten? Anune yuk nuri. Sing iki kasih to. Bojone sinten? Bojo. Oh, Jitohir. Oh. Kaji Tahir kan bojone akeh. Oh. Kafene akeh gawe maneh nduk Tuban wingi. Oh iya. Itu rahasia pribadi. Iku lho langsung nek iki asri iku. Apa, Mah? Mae ibu sapa rofikan iki lho. Oh. Nggih. Tumbas tenggiri asri di. Oh ya, ini juga ini makam napa, Bu? Makam sinten iki? Ya, oke. Ya, kita lihat lagi. Ya. Kita berjalan lagi. Ya, itu posisi istri saya di sana, biarkan berbicara sama kaum ibu-ibu. Itu yang jual lontong Romo. Ya, ini jalan sini setapak ini dibuatkan jalan ini. Ini jalan baru. Ini jalan setapak tembus ke arah Gumantar. Kalau pagi hari Minggu sini rame. Orang-orang naik sepeda itu bisa ke sini. Nah, ini iya. Kita lihat
ini masih rindang ini. Ya. Mudah-mudahan rindang terus. Ya, nggak dibuat pemukiman. Wah, kalau dibuat pemukiman habis ini. Sak makam-makam Putri Cempo habis ini. Ini jalan setapak ini. Ini gotong royong warga ini. Oh, ini juga sudah dibuatkan jalan kaki. Sementara diinjaknya pakai ini. Ya. Oke, bagus, ide bagus. Nah, ini yang bikin aman ini. Ya, jadi kenapa tidak longsor? Karena masih ada ori. Ori itu bambu, ya. Oke. Andai kata ori-orinya ini habis, ya, andai kata ini pasti akan longsor juga. Ini jadi ketahan. Ini ketahan. Ini kalau dibuat biasanya kalau hari Minggu itu dibuat orang-orang selfie. Foto-foto di sini seolah-olah foto di hutan. Padahal fotonya di ini belakang rumah. Nah, ini biasanya saya buat foto-foto selfie jika ada saudara teman. Biar kelihatannya kayak seolah-olah di Ponorogo. Nah, ini jalan setapak ini. Ini tembus karena Gumantar. Ini biasa kalau hari Minggu rame. Orang-orang naik sepeda pancal, sepeda gunung, dia menelusuri sini. Ini naik ini. Posisi turun ini. Ya, kita turun pelan-pelan. Ya. Turun pelan-pelan. Ini dibuat orang berolahraga memang cocok ini. Saya lepas sandal dulu, ya, saya nyeker dulu. Kita lihat. Yo. Ini masih rindang ini. Ada suara-suara burung. Ya. Kalau dulu waktu saya pertama kali tinggal di Giri Asri di Gresik, ya ini suaranya gini yang saya dapatkan dekat sini. Sekarang habis, gak ada suaranya, habis. Nah, karena tanamannya banyak yang ditebangi, ya, dan burung-burungnya, binatangnya banyak yang diburu. Nah, ini dulu pertama kali saya tinggal sini juga ada orang cari-cari bonsai itu di sini. Itu juga orang-orang yang salah. Dia tuh sengaja cari tanaman-tanaman yang sifatnya bagus, diambil, kemudian dibonsai, dibawa pulang dibonsai. Akhirnya ini akibatnya. Ini curam ini. Ini lihat curam ini. Nah, ini bukit ini. Nah, ini curam ini, posisi curam. Ini turun ini. Ini kita lihat ya arah jalan yang sebenarnya. Ini jalannya memutar ini ya. Sini. Oke, kita mati. Ya, kita sudah turun ya. Tadinya kita jalan sana itu ke arah Putri Cempo ya. Kita turun lagi. Ya, kita turun ya. Ini sudah mulai longsor ini. Ini longsor ini. Ini longsor ini. Ada retakan ini. Jadi kegerus air ya. Airnya gerus. Nah, ini jalan awal. Harusnya awalan jalan ini. Ini pertama jalan awal pertama kali ini. Ya. Harusnya kalau orang dari Gumantar, kita lihat ini dari arah Gumantar, sana dari arah Semen, Awikun, Gumantar ya. Itu di sini jalan penghubung antara dua desa. Dari arah Gumantar, Semen bisa jalan ke sini mau ke arah Putri Cempo atau mau ke arah Sunan Giri, mau ke arah Pasar Giri lewat sini. Ya, ini jalan. Nah, ini jalannya sekarang putus. Ini putus ini. Ini putus ini. Ya, ini dalam ini. Nah, ini dalam ini. Ini putus ini. Nah, ini dalam, tangan saya masuk ini. Tuh, dalam ini. Nah, makanya ini ditutup. Nah, ini jalannya. Nah, ini sudah longsor ini. Yang sana habis ya. Akhirnya ketutup, putus, jalannya putus ya. Akhirnya sama warga dibuatkan jalan sini. Nah, ini. Ya, itu ada tulisannya. Jalan ke Masjid Syekh Abdurrahman. Masjid Syekh Abdurrahman itu pas di sampingnya makam Putri Cempo. Jadi kalau mau ke arah Putri Cempo dari arah Gumantar, arah Semen Gresik bisa lewat sini. Jadi mau ke arah Kebomas, ke arah biasanya orang-orang Gumantar mau kalau ke Pasar Giri bisa lewat sini dia. Ini jalan potong kompas ya. Ya. Nih. Saya dulu kalau pulang kerja dari arah Surabaya saya lewat sini. Untuk menghindari macet ya saya lewat sini. Sekarang saya nggak berani lewat sini karena jalannya memang terlalu nanjak ya. Dan juga kalau turun juga bahaya ya, daripada saya risiko saya muter arah Bumas. Oke. Ya, oke.
Oke. Ya, sekali lagi. Oke, jumpa lagi dengan saya Supri akupunktur terapis ya. Oke. Itu ada orang turun, itu orang berani. Ya, masalah kalau saya nggak berani. Takut ya, cari amannya muter. Ini arah jauh ini. Oh. Pak. Nah, ya. Oke. Tuh. Oke, sekali lagi mohon perhatian. Ini dibakar ini. Ini dibakar ini. Kok hitam ini ya? Ini apa ini? Ini dibakar ini. Apa ini? Kok hitam ini? Hitam ya. Oh itu kan ya. Ya mudah-mudahan tanaman-tanaman yang ini, yang besar-besar ini, bukan ini. Ini lestari. Ya karena ini salah satu yang mengikat tanah sehingga saat ada alir mengalir nggak sampai ke gerus karena tanah itu ke tahan sama akar. Ini lihat ini akar ini. Ini kita akar ini kan akar ini. Ini akar mati ini. Nah, kalau posisi akar-akarnya nggak pasti gini. Nah ini. Kalau nggak ada ini dia bisa longsor. Kenapa nggak longsor? Karena tanahnya itu ketahan sama akar. Nah, ya oke. Semoga Pak Bupati, Bupati ya, mohon bantuannya untuk memerhatikan jalan setapak ini. Ya mungkin kalau memang sulit ya bisa minta bantuan Pemprov ya, karena ini ya kalau Pemprov susah bisa minta bantuan Pak Jokowi ya. Oke.